Anda tidak mungkin selamat dari gangguan manusia, mustahil. Pasti ada manusia yang tidak suka sama panjenengan. Memfitnah, membuli, menghibah. Iya apa enggak? Pernah merasain enggak? Enggak, panjenengan pelakunya kok. Selama masih hidup di dunia, enggak mungkin nyaman. Karena kita menghadapi dunia yang Allah jadikan dunia ini rumusnya apa? Inna dunya darul bala. Maka nanti kalau ujian itu datangnya kepada orang seperti panjenengan, orang-orang yang beriman, imannya baik, ibadahnya baik, muamalahnya baik, semua tentang dunia dan akhiratnya baik, itu untuk menghapuskan dosa, kesalahan, dan keburukan. Berarti musibah yang datang kepada orang beriman, endingnya baik atau buruk? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Kalau hadirin perhatikan ceramah kami di mana-mana, mau pagi, siang, sore, malam, menjelang tengah malam, menjelang subuh, ba'da subuh, semuanya itu mesti kami awali dengan Sayyidul Istighfar. Karena keutamaan Sayyidul Istighfar yang sangat luar biasa. Maka Rasulullah bersabda, "Man qalaha muqinan biha hina yusbiha thumma mata qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah." Barang siapa membaca Sayyidul Istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi tadi, dalam keadaan dia yakin dengan isi kandungan dan maknanya, yakin, dan dibacanya di waktu pagi, kemudian dia meninggal sebelum masuk waktu malam, maka orangnya adalah ahli surga. Dan sebaliknya, barang siapa membacanya di waktu petang, sore, dalam keadaan yakin dengan isi dan kandungannya, yakin, bukan cuma Allahumma anta rabbi, tapi masuk ke dalam hati, kemudian dia meninggal sebelum besok pagi, maka dia adalah ahli surga. Maka dengan itu saya mesti baca. Tujuannya apa? Untuk yang belum hafal, mudah-mudahan bisa menjadi hafal karena sering apa? Dengar. Dan alhamdulillah sudah banyak tulisan. Alhamdulillah Ustaz, dengar ceramah antum, minimal yang saya dapat hafal Sayyidul Istighfar. Alhamdulillah. Untuk yang sudah hafal tapi lupa membaca, maka itu untuk apa? Mengingatkan. Untuk yang sudah baca tapi mungkin membacanya dalam keadaan kurang mantap, maka dibaca kembali untuk mendapatkan kemantapan di dalam hati. Karena apa? Semua di antara kita ini Allah ciptakan dalam keadaan muslim, Allah beri hidayah supaya kita semua masuk ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur alhamdulillah tidak berhenti kita haturkan kepada Allah. Dan di dalam ucapan para salaf, di dalam kitab-kitab mereka, itu dikatakan apa?
syukur kita kepada Allah itu tidak pernah lunas. Jadi rasa syukur kita, kemampuan kita untuk bersyukur kepada Allah itu senantiasa utang kepada Allah. Senantiasa apa? Utang. Maka kalau utang harus apa? Dibayar, harus dilunasi. Kenapa syukur itu hutang? Sekarang begini, Allah beri nikmat. Kemudian nikmat itu kita syukuri. Pertanyaannya, kemampuan panjenengan untuk bersyukur, itu siapa yang memberi? Jadi panjenengan sampai pandai bersyukur itu pemberian dari siapa? Maka pemberian kemampuan bersyukur itu pun juga perlu disyukuri. Nanti bisa bersyukur lagi juga karena rahmat dari Allah, karena taufik dari Allah. Itulah kenapa sampai ayatnya mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Karena kita tidak pernah bisa melunasi hutang kita kepada Allah, maka dengan itu bayarannya bagaimana? Ibadahlah sampai kalian meninggal dunia. Nah, maka kalau insya Allah terus kita istiqomah ibadah, setiap ibadah yang kita lakukan itu hadirin, salah satu niatnya apa? Wujud syukur kepada Allah. Duduk di majelis taklim dalam rangka bersyukur kepada Allah dikasih sehat. Duduk di majelis taklim bersyukur kepada Allah dikasih pendengaran yang normal. Duduk di majelis taklim dalam rangka bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan waktu. Duduk di majelis taklim dalam rangka bersyukur kepada Allah karena Allah berikan hidayah kepada kita. Apabila setiap ibadah kita niatkan untuk bersyukur, apa hasilnya? La in syakartum la azidannakum. Maka nikmat-nikmat itu oleh Allah terus diberi, tidak akan dicabut. Tulis ibu-ibu. Asyukru muthbitun ni'am. Bisa nulis. Asyukru muthbitun ni'am. Syukur itu kunci yang menjadikan nikmat tidak pergi. Muthbit itu artinya apa? Menetapkan. Jadi kalau kita senantiasa bersyukur, nikmat yang sudah Allah beri tidak akan dicabut. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kapan? Sampai mereka sendiri yang mau merubah. Tahu enggak tafsirnya ayat ini? Sebagian teman-teman kita, sebagian di antara para dai, para mubalik, bukan salah. Enggak. Dan saya bukan tipe orang yang gampang nyalain orang lain. Enggak. Anda enggak akan ketemu itu di ceramah saya. Bukannya salah. Arti dari ayat Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya, itu bukan ayat untuk motivator. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, antum cocok itu tadi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ya boleh, dipakai itu boleh. Karena dalam ilmu tafsir, itu dikatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Hikmah pelajaran dari ayat itu dengan keumuman makna ayat. Bukan dengan kekhususan asbabun nuzul. Ngerti tidak? Jadi walaupun asbabun nuzulnya tidak connect, tidak nyambung, tapi ayatnya masih berkaitan dengan apa yang akan kita sampaikan. Hukumnya boleh, tidak apa-apa. Yang penting gak nyeleneh. Boleh. Nah tapi ayat ini arti aslinya, Anda buka kitab tafsir Ibnu Katsir. Anda buka kitab tafsir At-Tabari. Anda buka kitab tafsir yang biasa dipelajari di pondok pesantren, Tafsirul Jalalain. Tafsir apa? Dan semua kitab tafsir yang ada, arti dari ayat, Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Artinya apa? Innallaha la yughayyiru ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiruha bi anfusihim. Allah tidak akan mencabut nikmat yang terlanjur Allah berikan sampai kita sendiri yang menjadikan Allah pantas mencabut nikmat itu. Itu artinya ayat ini, Pak. Jadi ketika Allah telah memberikan nikmat, tidak akan Allah cabut. Baru nanti kalau kita lalai, nikmat itu menjadikan kita jauh dari Allah, nikmat itu menjadikan kita sombong, kita tidak mampu mensyukurinya, yang khawatir nanti memberatkan hisab kita, maka sama Allah nikmatnya diapain? Dicabut. Maka kemudian ada seorang laki-laki rodok gak beneh. Ngerti gak beneh itu bukan gak baik. Agak apa? Eko, bagaimana kabarnya? Masya Allah.
agak-agak kurang dikit lah ya. Itu setiap jalan keluar rumah, itu matanya ditutup satu. Kayak Jack Sparrow, tahu Jack Sparrow? Suka nonton film enggak? Pirates of Caribbean atau apa itu ya? Itu film wajaib, aneh, tapi didelok enak. Ada semisal dengan itu ada. Shaolin Soccer. Itu film gak masuk akal belas, tapi didelok yo enak terus. Ada lagi yang lain, selain Shaolin Soccer, Kung Fu Hustle. Ada ibu-ibu yang suka ngerokok, badannya Masya Allah pakai daster terus sekali teriak ya apa? Antum gak ada apa-apanya sih. Itu sekali teriak itu langsung kos-kosan itu semuanya apa? Hancur, Masya Allah. Nah maka ada seorang laki-laki di zaman Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, itu matanya setiap keluar rumah ditutup satu. Kemudian ketika ketemu Imam Hasan Basri, sama Imam Hasan Basri disuruh nanyain muridnya, Salhu, ma balu, kenapa dia menutup ihda ainaihi, satu dari matanya. Tanya, dia padahal tidak sakit. Dan matanya juga tidak dalam keadaan, maaf ya, dalam keadaan cacat. Enggak, kenapa ditutup? Ditanya sama muridnya Imam Hasan Basri. Dijawab sama orang tadi yang matanya ditutup. Dibilang apa? Mensyukuri satu nikmat mata saja saya tidak bisa. Maka yang satu tak simpen dulu, biar nanti di akhirat Allah tidak tanya dua-duanya, ditanya cuma satu. Apa kata Imam Hasan Basri? Ya Allah, kok ada orang sebodoh itu katanya. Terus Imam Hasan Basri tanya, wahal yashkuru ma'al barid? Jangankan nikmat mata, air minum bersih, dingin yang bisa dia minum, itu dia tidak bisa mensyukurinya kok. Terus mana mungkin dia tidak minum? Nah, maka intinya hadirin bukan kemudian membebani diri. Tapi apa? Kita senantiasa berikhtiar agar setiap karunia yang Allah berikan, kita gunakan dalam rangka mentaati Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya punya keluangan rezeki, punya keluangan harta, punya keluangan segala macam. Jadikan semua itu potensi untuk meraih akhiratnya Allah sebesar-besarnya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dari apa yang Allah berikan kepada kalian, apa yang Allah minta, gunakan untuk meraih akhirat sebesar-besarnya. Untuk dunia, cukup jangan lupa. Untuk dunia cukup apa? Jangan lupa. Kita dibalik. Nah, kerja sing mempeng, tapi ojo lali sholat. Nah, ini kebalik. Nah, sholat sing mempeng, tapi ojo lali kerja. Nah, itu baru betul. Nah, maka akhirat itu prioritas. Ada enggak orang yang kalau diajak ngaji, ngomongnya begini, mas ngaji. Aduh maaf, enggak ada waktu. Ada enggak yang begitu? Pak, ada yang begitu Pak? Ada. Ibu-ibu ada? Enggak usah ngomong banyak, ada gitu aja lah ya, ada gitu ya. Sudah. Sebenarnya hadirin, kalau kita mau jujur, bukan dia tidak punya waktu, enggak. Tapi apa? Salah prioritas. Kenapa untuk ngaji tidak ada waktu, untuk kerja ada waktu? Kenapa untuk ngaji tidak ada waktu, untuk olahraga pagi lari-lari sampai setengah jam ada waktu? Kenapa untuk ngaji tidak ada waktu, untuk ngopi sama teman kok bisa meluangkan waktu? Ini bukan masalah waktu yang tidak cukup. Ini masalahnya adalah dia salah dalam prioritas hidup. Nah, maka senantiasalah kita bersyukur kepada Allah agar setiap nikmat yang Allah beri tidak Allah cabut. Agar setiap nikmat yang Allah beri tidak Allah cabut. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, seluruh istrinya, seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, ujian ditambahi dalam keluarga, tanda cinta dari Allah, pertanda Allah cinta. Nah sekarang begini, angkat tangan yang mulai lahir sampai malam ini tidak pernah nangis karena sedih, angkat tangan. Masuk bapak-bapak yang nangisan. Pak, nun sewu Pak, angkat tangan yang tidak pernah nangis karena ditinggal anak, karena ditinggal orang tua, karena bisnis Allah takdirkan bangkrut, karena mungkin Allah takdirkan nas'alullah as-salamah, semoga Allah menyelamatkan, Allah takdirkan kecelakaan sampai kehilangan anggota keluar. Coba angkat tangan yang tidak pernah, belas, angkat tangan. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Enggak ada. Maka lihat, tulis rumus dunia. Rumus dunia. Nomor 1.
Ridwan nas ghayatun la tudrak. Mencari ridhonya manusia itu mustahil. Nomor satu rumus dunia apa? Mencari ridhonya manusia mustahil. Nyenengin satu orang, yang lain tidak cocok. Nyenengin yang lain komentar, penjilat. Nyenengin yang sana lagi dibilang, gak punya jati diri. Masa kumpul sana ikut seperti itu, kumpul sana melok model ngono, gak punya jati diri, gak konsisten. Nomor satu, ridwan nas ghayatun la tudrak. Di dunia ini jangan cari ridhonya manusia, tiwas dihuyu. Tiwas apa? Pernah dengar cerita laki-laki bapak sama anak naik keledai masuk suatu kampung kan? Ketika keledainya satu dinaiki dua orang, orang kampung bilang apa? Aduh, nggak tahu perasaan. Masa keledai kecil yang naik dua, bapaknya turun. Masuk kampung berikutnya, dibilang, aduh bapak kok tega sekali sama anak. Apa? Anak kok kurang ajar sama bapak. Mosok anaknya naik, bapaknya disuruh jalan kaki. Gantian, anaknya turun, bapaknya naik. Bapaknya dibilang lagi, aduh bapak ndak perasaan. Mosok tego anak jalan, bapaknya enak-enakan naik. Sudah kan? Masuk kampung berikutnya, mereka dua-duanya turun. Kata orang kampung apa? Bodohnya. Punya kendaraan kok nggak dipakai. Masuk kampung berikutnya, dua orang manggul keledai. Karuan wis menisan dia. Itu kalau ikut omongannya ndak. Ikuti Allah, lepaskan manusia. Selesai urusan. Nomor dua, rumus dunia. La salamata minan nas. Anda tidak mungkin selamat dari gangguan manusia. Mustahil. Nomor dua apa? La salamata minan nas. Tidak ada keselamatan dari gangguan manusia. Tidak mungkin. Pasti ada manusia yang tidak suka sama panjenengan. Ngomong, ngerasani, maitu, apalagi? Memfitnah, membuli, menghibah. Iya apa enggak? Pernah merasain enggak? Enggak, panjenengan pelakunya kok. Panjenengan korban atau pelaku? Pelaku. Ya gitu jujur Bu. Bagus, saya suka orang jujur itu. Ya kadang-kadang jadi pelaku, enggak jarang juga jadi korban. La salamata minan nas. Tidak ada keselamatan dari manusia. Nomor tiga, apa? La najata minal maut. Tidak ada orang selamat dari kematian. Sepanjang-panjangnya umur manusia, endingnya apa? Kuburan. Sekaya-kayanya manusia, endingnya juga kuburan. Sekuat-kuatnya manusia, ingat Muhammad Ali, rahimahullah, petinju yang paling perkasa di zamannya. Terakhir apa? Allah takdirkan, Allah uji dengan sakit Parkinson. Jadi tangannya gitu, karena apa? Sel-sel sarafnya sudah rusak. Terakhir apa? Meninggal dunia. Tenar-tenarnya manusia, endingnya juga kematian. Nah, ditambahi oleh ulama, nomor 4 ditambahi 1. Yang nomor 1 tadi Bu, apa itu? Tidak mungkin mendapatkan keridhaan dari semua Ada ulama yang nomor 1 diganti. Apa digantinya? La rohata fid dunia. Selama masih hidup di dunia, tidak mungkin nyaman. La rohata fid dunia. Kenapa tidak ada kenyamanan di dunia ini? Karena kita menghadapi dunia yang Allah jadikan dunia ini rumusnya apa? Inna dunia darul bala. Ini masukkan di sini, seret, tulisan di sini. Inna dunia, biar pas itu Mbak, fotonya Mbak jangan Pak. Jadi kalau mau moto yang pas. Ya. Saya pura-pura ngadep sana Mbak ya. Tetap. Ayo Mbak. Sudah ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Tulis di sini Mbak, Bu, semuanya. Termasuk pemirsa Madani TV dan pendengar RDS FM. Tulis di pikirannya masing-masing dan masukkan ke dalam hati. Apa yang ditulis oleh kita? Inna dunia darul bala. Dunia ini tempat Allah memberikan ujian. Maka tidak ada orang yang hidup di dunia tidak ada ujiannya. Itu sudah menjadi rumus. Itu muqaddimah. Sekarang Anda buka surah Al-Baqarah 155, 156, 157. Surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya apa? Sapi betina. Ya ada orang ngomong padahal mohon maaf ya. Kalau kita mau neliti bahasa Arab, Al-Baqarah itu bukan sapi betina. Anda cek kitab-kitab tafsir zaman dulu. Nama Al-Baqarah itu 1 ekor sapi.
Bukan mentang-mentang ada takmar butohnya tiba-tiba sapi betina, enggak. Anda cek kitab-kitab tafsir, tapi ya enggak apa-apa lah, wis kadung nyebar ya. Cuma sesekali juga perlu diluruskan. Sudah, ayat berapa? 155, 156, 157. 155, 156, 157. Enggak usah buka Quran, panjenengan sampun apal ayatnya. Panjenengan ayatnya sudah hafal. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat yang mau kita bahas sehingga nanti panjenengan pulang, Pak. Panjenengan itu ketika dapat ujian, oh yus pastilah, enggak apa-apa, dibikin santai saja. Oh, ya memang diuji sama Allah karena dosa saya sedang banyak. Nanti ujian menghapuskan dosa. Oh, memang diuji sama Allah supaya apa? Supaya saya kembali taat lagi kepada Allah. Oh, memang diuji oleh Allah supaya apa? Supaya derajat saya naik. Maka kalau yang diuji orang beriman, panjenengan ini kan beriman semua. Itu bukan azab. Wis salah yakin, bukan azab. Kalau itu azab, Bu, orang kafir lebih pantas. Orang-orang kafir di Amerika, orang-orang kafir di Eropa. Pernah ke Eropa enggak? Oh, saya dulu, Bu. Masya Allah, itu waktu pulang ke Malang. Cerita Eropa ya, ketipu Anda. Nah, maka kalau ngomong ujian itu bentuk azab, nun sewu, wis salah. Panjenengan ini lho, Bu, jilbabane yo Masya Allah bagus. Panjenengan itu Masya Allah duduk di majelis taklim. Yang ini ciri orang yang oleh Allah dikehendaki kebaikan. Bapak-bapak pulang sholat Isya, duduk di majelis, tidak ada cerita Allah ingin mengazab panjenengan. Husnudzan, ana inda dhanni abdi bi. Allah ingatkan apa? Aku, kata Allah, tergantung bagaimana kalian berprasangka terhadapku. Kalau kita menganggap ujian dari Allah itu bentuk hukuman, ya wes, ya berarti Anda oleh Allah sedang dihukum. Coba ketika Allah menguji, Anda pikir apa? Allah lagi cinta-cintanya sama saya. Maka yang datang kepada Anda betul-betul cinta dari Allah. Nah, maka nanti kalau ujian itu datangnya kepada orang seperti panjenengan, orang-orang yang beriman, imannya baik, ibadahnya baik, muamalahnya baik, semua tentang dunia dan akhiratnya baik, maka kemungkinannya nomor satu, untuk menghapuskan jazakumullah khair, Masya Allah. Anggurnya tidak ada. Kenapa? Biasa ada. Kalau di tempat lain ya, tapi tidak apa-apa, di sini tidak apa. Anggur gitu, nanti ada salak, nanti kemudian di sampingnya ada manggis, ada lagi kelengkeng. Kalau yang dibawain pulang itu biasanya durian, yang dibawain pulang itu. Bukan taruh sini, enggak, biasa dibawain pulang itu biasanya. Kenapa? Bukan ngarep, kode keras. Ngerti panjenengan ya? Orang Arab itu bilang gini, Pak. Ini orang Arab. Panjenengan kan dan kita kan orang Indonesia ya, jadi enggak usah dianggap. Orang Arab itu ngomong al-labibu bil isyarati yafham. Orang itu kalau cerdas, cukup pakai isyarat sudah ngerti. Nggak usah sampai ngomong itu, nggak usah. Cukup dengan apa? Isyarat. Al-labibu bil isyarati yafhamu. Maka para sahabat Nabi itu kalau ngelihat Nabi marah, nggak perlu Nabi ngomong dulu, dilihat wajahnya udah kelihatan marah. Mereka menyenangkan Nabi. Mereka tahu kalau Nabi Muhammad lapar. Mereka tahu kalau Nabi Muhammad sedang tidak enak hati. Mereka tahu itu. Karena apa? Orang cerdas. Dan ceritanya Banjarnegara juga orang cerdas katanya. Katanya sih. Cuma ini pertaruhan loh ini. Ini dipertaruhkan loh kecerdasan. Masuk. Sudah. Nomor satu. Ujian ketika menimpa orang beriman. Kemungkinan nomor satu apa? Ini panjenengan ini. Jangan ketika Anda kena ujian, waduh, Allah jahat betul sama saya. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Kalau dinikmatkan sama Allah, rezekinya dibikin lancar, kesehatannya sempurna, rumah tangganya baik, angkat tangan. Ini Allah sayang sama saya ini. Tapi sebaliknya, وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ, tidak ada Rabbuhu. Karena isinya ujian. Karena kalau keburukan tidak mungkin datangnya dari Allah. Pasti karena siapa? Karena diri sendiri. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau pas rezekinya sempit, badannya sakit, rumah tangganya kurang baik, dengan tetangga tidak seberapa,
akrab, ngomong Allah tidak sayang sama saya. Itu orang kafir. Kalau orang beriman tidak. Ketika orang beriman mendapatkan ujian dari Allah, mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuknya dari Allah, di dalam takdir ketetapannya Allah, di dalam kehidupan sehari-harinya dia, kemungkinan yang pertama, takfir adz-dzunub wasayyi'at. Untuk menghapuskan dosa. Berarti senang gak dosanya dihapus? Senang gak dosanya dihapus? Panjenengan kan gak punya dosa ya? Masa sih? Ini loh muka-muka ahli surga semua ini. Tunggu, yo jangan GR ya Allah. Orang itu ya tahu diri lah bu. Panjenengan ini kalau ini jelas. Laki-laki itu memang Masya Allah. Kalau perempuan memang rodo. Kenapa? Nggak jadi dikasih duren. Tambah rusak, tambah neraka, temenan lah itu. Cepet tambah cucu. Nggak, guyon bu ya. Nggak, saya sudah dari di rumah Edi sudah dapat saya. Alhamdulillah. Saya mau ngomong apa barusan? Ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak gini, pelan. Musibah itu apa sih? Musibah itu apa? Gampangan ya, nggak usah ruwet-ruwet lah. Menurut para ulama, keruwetan. Musibah itu apapun yang terjadi dalam hidup panjenengan dan itu tidak nyaman. Gak nyeneng no, itu namanya apa? Musibah. Istri, sing gak nyeneng no. Jangan itu contohnya, astagfirullahaladzim. Dapat habis dari kota dingin, Batur, Banjarnegara, masuk ke Masya Allah, Banjarnegara. Ini kan ya rada-rada musibah dikit itu ya. Karena habis dari tempat dingin ke tempat yang penuh kehangatan, jangan panas, hangat. Yang benar, maka musibah itu apa? Pokok semua yang Anda rasa tidak enak, tidak nyaman, menyakiti, menyusahkan, itu namanya apa? Musibah. Kalau itu mengenai orang beriman, nomor satu takfir dzunub wal khataya wasayyi'at. Itu untuk menghapuskan dosa, kesalahan dan keburukan. Berarti musibah yang datang kepada orang beriman endingnya baik atau buruk? Baik. Rasulullah SAW bersabda, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati. Nanti kita masukkan ke rumah tangga. Akan senantiasa datang bala. Bala itu apa? Ya musibah, ujian, yang tidak enak. La yazalul bala. Kalimat la yazalu itu artinya apa? Tidak akan berhenti. Pokok panjenengan urip mesti si ono ujian. Nanti ujian itu baru selesai kapan? Belum selesai mati. Mungkar nakir ya apa? Saya muridnya Ustaz Rifki, mungkar nakirnya bilang, oh yowes lengono, turu. Tidak ada. Tambah dituduhi sampai, kenapa ngaji Ustaz Rifki? Tambah ruwet nanti ya. Sudah? Kapan Imam Ahmad mengatakan awalu rahatin, pertama kali manusia itu merasakan lego sing betul-betul nyaman, inda qata'u ihda qadamaihi fil jannah, ketika satu kakinya dia sudah masuk ke dalam lego, kalau sudah masuk surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kalau sudah masuk surga, tidak ada. Hati elek itu tidak ada. Semuanya baik. Maka jangan tanya, Bu, Ustaz kalau suami saya nanti bidadarinya 70. Itu kan saya cemburu, Ustaz. Terus apa saya cari suami yang lain aja, Ustaz, enaknya ya? Ya apa? Tidak ada, Bu. Kalau panjenengan sudah masuk surga, hati iku isine enak, api, semuanya baik. Tidak ada hati yang jelek. Kenapa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kebencian sudah hilang dari sini. Nah, maka dengan itu Rasulullah mengatakan la yazalul bala, akan terus datang ujian, bala, musibah. Untuk siapa? Lil mu'min, untuk orang-orang beriman. Ayatnya dalam surat Al-Ankabut apa? Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Arti gampangnya begini, mosok kalian mengatakan beriman kemudian kalian tidak diuji? Tidak mungkin. Lo panjenengan mau masuk PNS saja ada ujiannya kok. Masa mau masuk surga tidak ada ujian? Lo kok enak temen. Panjenengan mau daftar jadi polisi aja ada ujiannya kok. Panjenengan mau daftar jadi apa lagi? Istrinya Ustadz? Istri saya dulu tidak pakai tak uji. Moro-moron. Anda mau daftar apapun dari perkara duniawi, ada ujiannya.
Ujian itu untuk apa? Untuk supaya Anda ketika masuk ke dalam surga, lego. Kenapa lego? Memang alhamdulillah ya Allah, dulu waktu di dunia berat, maka salamnya malaikat untuk orang yang masuk surga apa? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Malaikat hormat. Fred, selamat warga Banjarnegara atas kesabaran Anda ketika di dunia. Inilah sebaik-baik tempat kembali Anda, yaitu surga. Kalau tidak sabar, ya tidak bisa. Maka, la yazal, terus ujian itu tidak akan pernah berhenti. Jadi kalau Anda kepingin ujiannya berhenti, ya maaf, yang pinter dikit lah ya. Tidak ada orang, tidak ada ujian itu, tidak ada. Fi nafsihi, di dalam dirinya. Dalam diri itu apa? Yo sakit, yo mangkel, yo capek, yo galau, rasa takut. Itu ujian dalam diri. Kepingin sesuatu tapi ngempet. Kepingin sesuatu tapi ngempet. Itu ujian. Itu fi nafsihi, dalam dirinya. Wa malihi, di dalam hartanya. Rumah diambil orang. Kita yang kerja, orang lain yang menikmati. Kemudian ditipu oleh orang. Di dalam hartanya. Wa waladihi, di dalam anak-anaknya. Anak itu ujian loh Bu. Punya anak ujian, tidak punya anak juga ujian. Tidak punya anak enak apa enggak? Ada orang sudah punya anak, ngomong. Lebih bagus coba dulu saya tidak punya anak. Coba lihat. Kenapa? Karena anaknya betul-betul jadi ujian. Nah tapi ingat, semua ujian itu Allah berikan. Bukan kemudian untuk mengurangi kebaikan Allah kepada kita, tapi untuk nambah kebaikannya Allah. Tujuannya apa? Hatta yalqallaha wa laisa alaihi khati'ah. Sampai kalau nanti dia wafat, berjumpa dengan Allah, dosanya sudah habis. Kenapa? Karena ujian tadi untuk dia menghapuskan dosa. Contoh yang apa sekarang? Yang kedua, ujian ketika mengenai orang beriman. Untuk apa? Li raf'id darajat, untuk meninggikan derajat. Panjenengan tahu seorang tabi'in bernama Abu Qilabah. Pernah dengar ceritanya Abu Qilabah enggak? Abu Qilabah ini seorang tabi'in. Kenapa? Mati. Hah? Ya Allah, kalau beli kuota yang pas tambah malu-maluin. Abu Qilabah ini seorang laki-laki dari zaman tabi'in. Nah, dia ini suatu hari ketemu ulama. Dia hidupnya di tenda di tengah padang pasir yang tidak ada orang di sekelilingnya. Suatu hari, ada seorang ulama mendekati tenda itu. Tapi karena malam, ulama tadi tidak berani masuk. Kenapa? Khawatir dikira berniat jahat. Tapi ulama ini penasaran betul dengan penghuni tenda tadi. Kenapa? Tendanya kecil, lampunya tidak terang, tapi yang terdengar dari kejauhan, penghuni tenda itu zikirnya cuma satu. Apa itu? Sepanjang malam. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maka ulama tadi mikir, ini pasti orang kaya yang sedang jalan-jalan ke padang pasir untuk berburu. Atau ini orang kaya yang memang dia sedang ada sesuatu dengan dirinya sampai dia ingin menenangkan diri di tengah padang pasir. Karena kalau orang miskin tidak mungkin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti ini orang perfect ini, mumtaz. Hidupnya baik, rezekinya baik, tubuhnya baik, rumah tangga, semuanya baik. Zikirnya cuma apa? Alhamdulillah. Maka keesokan harinya, seorang ulama ini penasaran betul. Saya pengen lihat orang itu. Senikmat apa sih hidupnya? Kok sampai sepanjang malam zikirnya cuma... Coba bandingkan dengan panjenengan. Maka membandingkan itu Bu, jangan sama orang yang sempurna secara duniawi, mewek panjenengan. Nangis. Coba lihat hidup kita ini. Awalnya semuanya baik. Kapan mulai tidak baik? Ketika ketemu jengsri. Lo jengsri jilbabnya lo ya api. Awalnya Anda merasa jilbab Anda sudah bagus. Ketika punya jengsri mereknya di luar. Gelantong di pinggir ini ketok. Lo merek kira. Searching di Google. Ketok memang aku merek mang. Dicoba cari. Dimasukkan. Masya Allah. Jilbab regane 3.400.000 sih. Langsung. Biasanya dia kalau pengajian jalannya puwaling gini. Mending mulai dingkluk. Gara-gara kalah jilbab sama jengsri. Coba dia tidak kenal sama jengsri. Bahagia dia jilbabnya sudah
Kenapa? Karena dia mulai membandingkan dirinya dengan orang. Maka Bu, kalau mau ngelihat, saya sarankan ibu-ibu dan hadirin sekalian. Dan untuk saya juga sama. Datang ke rumah sakit yang kelas pavilion, yang kelasnya paling murah. Lihat, orang yang sakit, yang nunggu itu Bu, yang jagain Bu, pakai karpet tipis, di bawahnya kasur, bawa termos, bawa bantal, makanannya sederhana, susternya kadang-kadang juga kalau orang yang sakit seperti itu nyuntiknya itu Masya Allah dengan penuh perhatian. Mas, pelan nggih Mas, kula suntik, radi sakit nggih. Itu kalau yang pas yang sakit miskin-miskin itu. Kalau nyuntik pelan gitu. Kalau yang sakit orang kaya, suntik ya. Sudah, jangan banyak gerak. Ini nanti sakit loh, sudah diem. Itu kalau yang sakit orang kaya. Ini live ini, saya tidak berani macam-macam, disomasi saya nanti. Nah, sudah. Apa yang terjadi? Panjenengan datang ke tempat-tempat yang seperti itu, Bu. Maka saya dengan teman-teman ibu-ibu di Malang, saya sarankan apa, Bu? Jumat berkah, bagikan di rumah sakit yang kelas paling rendah. Jumat berkah, di masjid, Pak. Nun sewu, Pak, nggih. Nampaknya kurang manfaat. Di masjid bagus, bukan tidak bagus, bagus. Orang setelah Jumatan dikasih nasi Jumat berkah. Supaya Jumatannya semangat gitu kan. Nah, tapi maaf. Ada sesuatu yang lebih manfaat, kirim ke rumah sakit. Yang kelasnya paling, kelas 3, satu ruangan 13 orang, tutupnya cuma kain, yang sebelah sana teriak, yang sini, yang sini, sana, Jadi kayak paduan suara sudah, A, I, U, E, O gitu. Itu kirim makanan panjenengan ke sana, tapi menunya yang bagus Bu. Jangan mentang-mentang yang dikasih orang seperti itu, Ustaz, tidak boleh enak-enak, asam urat sakitnya. Loh jangan, kan tidak mungkin yang sakit yang makan. Yang makan siapa? Yang nunggu. Nah, maka hidup panjenengan akan terasa nikmat kalau yang dilihat itu orang yang di bawah. Sayangnya meripat kita ini, mana meripatnya? Ini ya, sayangnya mata kita ini itu tidak seneng dingkluk, seneng aneh. Masya Allah. Bojone papat rek. Masya Allah. Ya, tidak enak hidup panjenengan. Nah, maka sekarang lihat Abu Qilabah. Ulama tadi setelah masuk waktu pagi hari, penasaran betul. Ini orang mesti top ini. Zikirnya alhamdulillah tidak pernah berhenti. Masuk dia minta izin. Saya minta izin, katanya penghuni tenda apa? In ja'a khairan fadkhul wa in ja'a syarran fakhruj. Kalau kamu datang membawa kebaikan silakan masuk. Tapi kalau kamu punya niat jahat tidak usah masuk. Dia bilang apa? Saya datang kepada kamu dengan kebaikan. Masuk dia, kaget. Ternyata laki-laki yang sepanjang malam zikirnya cuma alhamdulillah maqtu'ur rijlain wal yadain. Tangannya habis, kakinya habis. Matanya buta. Telinganya sudah tidak seberapa baik untuk mendengar. Tersisa apa? Lisannya. Maka ulama tadi tanya, sami'tukal barihata, semalam saya penasaran dengerin panjenengan zikirnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya kira panjenengan itu orang kaya, badannya utuh, rumahnya bagus, penuh dengan kenikmatan. Kok ternyata alhamdulillah itu keluar dari orang yang tangannya putus, kakinya putus, matanya buta, telinganya tuli. Panjenengan bisa begitu? Sewotoh kabeh innalillah terus bendino. Astagfirullah, kufur nikmat. Hati-hati Bu. Nah sudah, maka laki-laki itu bilang apa? Ahmadullah wa ashkuruhu. Saya terima kasih sama Allah. Saya bersyukur kepada Allah. Kenapa? An abqallahu lisani kay adhkurah. Allah masih menyisakan lisan yang dengan lisan ini saya bisa berzikir. Tersisa apa? Tersisa apa? Lisan. Kemudian ulama itu tanya, Pak, sampean kok sendirian di tenda ini? Mana mungkin bisa makan, bisa minum? Dibilang apa? Kamu datang dikirim sama Allah. Saya ini punya anak laki, tinggal sama saya di sini. Tiap hari dia yang datengin makanan ke tempat saya. Sudah 3 hari dia keluar tidak balik. Diceritain lah ciri-cirinya. Seperti ini, seperti ini. Akhirnya dicarikan. Datang ke kampung terdekat. Dapat berita apa? Anaknya dimakan binatang buas. Balik dia ke tenda tadi. Pak, ada berita. Mudah-mudahan kamu sabar dan oleh Allah diganti dengan pahala besar. Pahala besar itu apa? Derajatnya naik. Dibilang apa? Saya dapat berita dari kampung terdekat, anakmu meninggal dimakan binatang buas. Apa ucapannya dia? Alhamdulillah. Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Apa alhamdulillah itu? Rasulullah bersabda begini, ketika ada seorang hamba, Allah cabut nyawa anaknya, itu Allah kirim malaikat. Pernah dengar hadisnya enggak? Saya kalau membaca hadis ini, mesti enggak enak pikiran saya. Karena tahun lalu anak saya meninggal usia 8 tahun. Dalam keadaan saya sedang enggak di rumah. Jadi saya datang itu sudah kelihatan anak saya sudah kaku begitu. Itu jurune ati koyo abot, tapi yo semua orang kan pasti punya ujiannya masing. Nah, maka dibilang apa? Idza qadalallahu ruha Safiyyata abdihi, ketika Allah mencabut nyawa anak dari seorang hambanya, arsalallahu ilaihi malakan. Allah kirim ke tempat itu seorang malaikat. Terus malaikat tadi fungsinya apa? Allah pengen tahu. Dalam keadaan Allah lebih tahu. Supaya apa? Allah tunjukkan sama malaikat, ini loh manusia yang dulu kamu remehkan. Malaikat dulu waktu Allah mau ciptain manusia ngomong apa? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dia bilang, ya Allah, kenapa ciptain manusia yang hobinya menumpahkan darah, hobinya merusak, sementara kami sudah ahli zikir, katanya malaikat. Akhirnya Allah buktikan beberapa kehebatan manusia. Salah satunya ini, ketika Allah cabut nyawa anak seorang hamba, seret, malaikatnya nungguin, ngomong apa dia? Ternyata dia ucapkan apa? Alhamdulillah. Setelah mengucapkan alhamdulillah, dia ucapkan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Malaikatnya lapor sama Allah. Allah tanya, qabattum Safiyyata abdi, kamu cabut nyawa anak dari hambaku itu? Iya ya Allah. Qabattum thamarata fuadi, kamu cabut kekasih hatinya? Malaikatnya bilang, iya ya Allah, kekasih hatinya aku cabut nyawanya. Apa Allah tanya? Madza qala abdi, hambaku ngomong apa? Terus malaikatnya laporan, hamidaka wastarja. Dia bersyukur kepadamu, memujimu dengan ucapan alhamdulillah, baru setelah itu dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Apa kata Allah Ta'ala? Ubnu li abdi baitan fil jannati wa sammuhu baital hamd. Bangunkan untuk hambaku tadi itu satu istana di surga, kasih nama istana al-hamdi atau istana pujian. Coba lihat. Nah, maka laki-laki tadi yang tangannya putus, kakinya putus, matanya buta, telinganya tuli, tersisa apa? Lisan. Itu ditanya sama ulama yang datang, kok kamu bisa berzikir sepanjang itu? Dibilang, karena masih tersisa lisan. Coba kalau lisan pun tidak Allah sisakan, saya mau ibadah pakai apa? Lah panjenengan lisan ada, telinga ada, mata ada, tangan ada, kaki ada, mobil punya, rumah punya. Kurang apa? Kurang syukur. Kurang apa? Kurang syukur. Nah, ketika diberitahu anakmu meninggal, dia ucapkan apa? Alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Terus laki-laki tadi bilang apa? Pak, berarti kamu tidak boleh tinggal di sini lagi. Bagaimana caranya? Saya siapkan kendaraan, saya angkat kamu untuk pindah ke kampung terdekat biar kamu bisa dirawat oleh mereka. Siap, katanya laki-laki itu. Pergi, ulama tadi, ketika balik, laki-lakinya sudah meninggal dunia. Ini derajatnya sama Allah diangkat luar biasa. Kenapa? Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, nanti ketika orang itu di akhirat, Bu, Anda tolong jangan serius-serius lah, rotok guyung-guyung titik, saya takut loh. Baru di sini loh kajian mendelik kabeh itu ngomong ini. Astaghfirullahaladzim. Bu, tolong, tenang. Woles ya, enggak usah. Terus terpana, saya enggak bawa busur kok. Hati-hati loh, istri saya nonton loh ini. Nah, sudah, apa yang terjadi hadirin sekalian? Maka ketika nanti di hari kiamat, Allah bagi manusia jadi berapa? 2. Tulis. Ahlul bala wa ahlul afiyah. Ahlul bala wa ahlul afiyah. Siapa itu ahlul bala dalam hadis riwayat Tirmidzi? Ahlul bala itu orang yang ketika di dunia, uripe ndak pernah enak. Hidupnya ndak pernah nyaman. Sakit, ndak punya duit, kelaparan, difitnah, ditinggal wafat oleh kekasihnya, ditinggal wafat orang tuanya, anaknya sakit, diuji lewat tetangga. Kok selama hidup tidak pernah nikmat hidupnya. Mereka ahlul bala. Kemudian ada kelompok yang kedua, namanya ahlul afiyah. Orang yang hidupnya tidak pernah susah. Alah paling sakit cuma pilek titik. Semari. Sakit pun susternya yang nyuntik. Pak, sebentar ya, digosok dulu uratnya Pak ya, biar lemes. Nanti kalau jarumnya masuk biar tidak terasa. Kemudian susternya gini.
Apa itu? Anestesi alami. Ngerti anestesi panjenengan? Obat bius alami. Tapi karena yang gitu cantik, ya betulan obat bius ya. Sampai membius ke dalam hati. Sampai ketika si suami sudah sembuh, tidak mau pulang dari rumah sakit. Ngomong sama istrinya, pemulihan. Pemulihan apa maan? Kepencut sama? Sudah, astagfirullah wa atubu ilaih. Lanjut. Ada ahlul afiyah. Hidup di dunianya enak terus. Ketika bangkit di hari kiamat, Allah pisah dua. Sing di dunia sorot terus, kanan. Kok pas ya suami-suami ya? Tidak tahu kenapa suami kok pas. Yang di dunia susah terus, kanan. Lihat suami bu, kuru-kuru, lihat. Mukanya sudah pucet-pucet, badannya. Istri glowing, gemuk, seger. Kenapa kok begitu bu ya? Apa memang laki-laki tercipta untuk ditindas wanita ya? Tapi tidak apa-apa Pak. Insya Allah kalau sabar ahlul bala ini sudah ahlul bala. Kemudian Allah firmankan ahlul afiyah, minggir ke sebelah. Kiri kok kiri lagi? Gini ganti kanan. Ahlul tadi kanan ya? Oh ya kanan. Ahlul bala. Betul apa Pak G? Ridho Pak G? Nanti endingnya enak pokoknya. Sabar dhisik. Sudah ahlul bala kanan. Sebelah kiri ahlul afiyah. Sing uripe enak terus. Ternyata apa? Setelah mereka dibagi dua, Allah ngomong sama para malaikat, mereka tidak usah dihisap. Malaikatnya tanya, ya Allah, dosa mereka banyak. Allah bilang apa? Wes, kesian di dunia soro terus. Masuk di akhirat soro maneh. Langsung suruh antri depan pintu surga aja. Sudah, langsung ini yang kuru-kuru langsung sumringah. Wah cocok katanya. Langsung senang ini ahlul bala ini. Yang sebelah kanan ini, wah senang bahagia semua. Langsung antri depan pintu surga. Apa Allah firmankan? Kesusahan akhirat Allah tutup karena mereka sudah susah selama di dunia. Maka dikatakan oleh para ulama, tidak berkumpul dua kesusahan dan tidak berkumpul dua kebahagiaan. Maka kalau sekarang susah bu, yang sabar, nanti di akhirat bahagia panjenengan. Tapi kalau sekarang bahagia, yang syukur, biar bahagianya tembus ke akhirat. Hati-hati, jangan sampai kufur. Karena ada yang namanya istidraj. Apa namanya? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka dalam keadaan mereka tidak sadar. Itulah makanya istidraj itu bikin orang tidak sadar. Baik-baik saja kok. Nah sudah, ganti ahlul afiyah. Apa Allah firmankan? Ahlul afiyah antri ya untuk hisab sebelah sana. Ahlul afiyah lihat, loh ya Allah, yang itu kok enak-enak. Allah bilang apa? Karena mereka sudah susah ketika di dunia. Maka tidak akan bercampur kesusahan dunia dan kesusahan akhirat. Kalian harus antri dulu. Waktu di dunia terlalu nikmat. Sama suami nyentak, jaluk duit DKI terus, jalan-jalan arisan, senam, rekreasi. Apalagi? Maka nanti hisab dulu bu. Loh masuk enak. Kalau laki-laki sudah pak, pokok kita bareng-bareng tak pimpin nanti kita langsung masuk surga. Kalau yang ini terus ahlul afiyah bilang apa? Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Balikin ke dunia, tidak apa-apa. Hatta yuqradha bil maqarid. Dan kami ridho ya Allah. Kalau kami kembali di dunia, kulit kami harus disisir pakai sisir besi sampai terpisah antara tulang dan dagingnya. Tidak apa-apa. Yang penting apa? Kami dapat seperti ahlul bala yang sekarang langsung masuk. Derajatnya ya apa? Naik. Maka nomor satu penghapus dosa. Ketemu sama Allah dosanya habis. Kenapa? Karena waktu di dunia banyak ujian. Nomor dua meningkatkan derajat. Nomor tiga apa itu? Untuk pengingat. Untuk apa? Pengingat. Pengingat itu apa? Supaya panjenengan tidak lalai ketika mulai sholatnya males. Ada masalah. Mundur mobil, gak tahu ono pot kembang. Lah kok istri ngetokno kembang katanya dijemur mobilnya nabrak pot. Beruang. Padahal pertama ndak pernah ada pot di sebelah situ. Sehingga ketika si suami mundur, ya aman ndak ada pot. Kok tiba-tiba istri jemur bunga. Bukan pot, bunga. Lah pot dijemur. Jemur bunga akhirnya nabrak. Itu jangan langsung teriak. Istri ndak tahu diri. Nggak. Tapi muhasabah. Ada apa biasanya tidak pernah ada pot di situ kok hari ini ada pot. Muhasabahnya apa? Apa ya ini ya? Ini mesti Allah ngingetin saya. Dilihat, tadi malam saya melakukan apa?
Maka sampai para ulama salaf itu mengatakan, ala wa inni a'si rabbi. Aku ini pernah maksiat kepada Allah. Wa ajidu atharaha fi khuluqi dabbati wa mra'ati. Kalau aku maksiat, kata ulama zaman dulu, langsung kelihatan efeknya. Apa efeknya? Tiba-tiba kendaraanku rewel dan akhlaknya istriku jadi rusak. Maka orang beriman itu kalau melihat musibah dalam kehidupannya bukan menyalahkan siapapun tapi langsung introspeksi. Wala nabluwannakum, ada nunnya nabluwanna, itu nun taukid artinya pasti. Berarti pasti terus menerus sampai mati kami akan uji kalian. Maka ayatnya apa? Latarkabunna tabaqan an tabaq. Apa artinya? Kalian akan meniti satu anak tangga untuk naik menuju anak tangga berikutnya. Apa tafsirnya para ulama? Salah satunya, latarkabunna musibatan tilwal musibah. Kalian akan melewati satu musibah untuk menghadapi musibah yang berikutnya. Ada seorang perempuan jahat suaminya, jahat banget. Dia sampai mikir untuk kabur. Sudah, akhirnya dia sudah bulat tekad. Dia tinggalkan rumah suami menjelang adzan maghrib ketika suaminya belum pulang. Saya pergi dia. Diceritakan oleh Syekh Muhammadil Amin Asy-Shinqiti dalam kitab tafsirnya Adwaul Bayan. Sudah, pergi perempuan tadi. Ketika terdengar adzan maghrib, perempuan itu berhenti di suatu masjid. Kemudian perempuan itu sholat berjamaah di masjid tadi. Lihat bu, kabur seiling sholat. Panjenengan sholat isi kabur-kaburan. Nah sudah, akhirnya perempuan itu sholat. Ternyata pada rakaat yang kedua, imamnya baca surat Al-Balad tadi. Salah satunya apa? Latarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan melewati satu musibah menuju musibah yang berikutnya. Langsung perempuan itu mikir, di rumah suami jahat, suami keras itu musibah. Tapi saya sedang pergi meninggalkan musibah untuk datang pada musibah yang lain. Akhirnya perempuan itu balik. Lah daripada saya dapat musibah yang lain dalam keadaan suami tidak ridho, mendingan saya balik ke rumah suami, saya sabar atas musibah dari suami. Akhirnya perempuan itu balik dan dia mendapatkan kebaikan dari Allah. Nah maka itulah orang hidup di dunia ini. Wala nabluwannakum, pasti sama Allah diuji. Tidak ada orang tidak diuji. Ujiannya apa? Bisyai'in. Dalam bahasa Arab, syai' itu artinya apa? Syai'un yasir. Sesuatu yang kecil. Maka Rasulullah ketika pulang sholat subuh, keliling ke rumah istrinya kan. Rasulullah tanyanya apa? A'indaki syai'un, ada enggak sesuatu opoi masih kecil walaupun sedikit tapi bisa dimakan. Jadi tanyanya Rasul bukan ada megono. Atau ada gulai kepala kambing. Ada kuah kakap. Ada, enggak pakai. Rasul tanya apa? A'indaki syai'un, wes salah. Apapun yang penting bisa dimakan, walaupun cuma sedikit. Istri pertama bilang, enggak ada. Pindah, enggak ada. Sampai istri yang terakhir bilangnya apa? Ma'indana ayya syai'. Enggak punya. Sedikit pun, apa yang penting iso dimakan, enggak ada. Apa jawaban Rasulullah? Idzan, ini shaim. Itu loh Pak, musibah jadi berkah itu. Idzan, ini enggak ada masalah. Kalau memang enggak ada yang bisa dimakan, berarti Allah minta saya apa? Selesai apa enggak masalah? Masalahnya selesai, pahala dapat. Tahu Bapak, ono sego goreng. Pak telas. Gereh telas. Tempe goreng. Bakule dereng dugi. Apa lagi? Apa? Sate. Jangan ngiming-ngiming sesuatu yang tidak bakal dihidangkan loh ya. Hati-hati, dosa loh ya. Nah sudah, sate. Nah, apa hadirin? Ketika tidak ada, ngamuk. Sabar Pak. Ngamuk itu tidak merubah apapun. Apalagi Anda ngamuk moro-moro metu hidangan luar biasa gitu. Yang pas. Apa ketika Anda ngamuk tiba-tiba keluar sate, gulai, kepala kambing, kakap merah. Apa keluar itu kalau Anda ngamuk? Enggak kan? Tapi kalau Anda tidak ngamuk, Anda tenang, Anda bilang, ya sudah ini ujian dari Allah. Imam Ahmad mengatakan apa? As'adu ayyami, hariku yang paling menyenangkan. Apa kata Imam Ahmad? Yaumun laisa fi baitiya syai'un. Suatu hari pas di rumahku tidak ada apapun blas. Itu hari yang paling bahagia. Dan Anda tulis rumus zuhudnya Imam Ahmad. Ini penting. Ini belum pernah saya sampaikan di mana-mana ini. Hanya di Banjarnegara ini. Masya Allah.
rumus zuhudnya Imam Ahmad. Apa rumus zuhudnya Imam Ahmad? Ceritanya begini, Bu. Imam Ahmad ini, subhanallah wa bihamdihi, Imam Ahmad ini ulama yang tidak bisa dibeli oleh Umar. Dapat hadiah besar dari Al-Mu'tasim. Mau ditolak sama utusannya Mu'tasim, dibilang apa? Jangan ditolak loh. Kalau Mu'tasim tahu kamu tidak nerima hadiahnya Imam Ahmad, nanti kamu bisa dibunuh, bisa dihukum. Mendingan kamu terima, kamu bagi aja, tidak usah dimakan. Oh bagus, kata Imam Ahmad. Diterimalah. Dibagi-bagi buat muridnya. Sampai kantong uangnya dibagi juga. Sampai habis. Tidak lama kemudian Mu'tasim dengar Imam Ahmad membagikan pemberian darinya. Marah Imam Ahmad, marah Al-Mu'tasim. Kemudian penasehatnya bilang apa? Kamu tidak berhak memarahi Imam Ahmad. Kenapa? Yang penting kan sudah diterima. Kalau dia sudah terima, dia bagikan kan milik dia. Kenapa kamu marah? Nah, suatu hari Imam Ahmad dalam keadaan butuh duit luar biasa. Dia sholat duha. Setelah sholat duha dia keluar. Tidak lama setelah itu tempat sholatnya ditempati anaknya. Ketika anaknya sujud di tempat sujudnya Imam Ahmad, di kepalanya ini kesandung kayak kertas. Maka setelah sholat dibuka. Ternyata kertas ini tulisannya apa? Dari temannya Imam Ahmad yang kaya raya, nulis apa? Saya punya harta baik, bersih dari haram, apalagi tidak ada campuran syubhat, apalagi yang haram. Kalau kamu perlu, kami kirim sekarang ke rumah kamu. Setelah Imam Ahmad pulang, anaknya bilang, Bi, ada surat kayak gini, kamu butuh duit kok nggak dipakai. Apa kata Imam Ahmad? Karena kamu membuka suratnya, maka tidak ada yang boleh balas kecuali kamu. Tulis, kata Imam Ahmad, tulis. Assalamualaikum, ucapan salam, ucapan selamat, terima kasih segala macam. Imam Ahmad mengatakan apa? Kalau kamu katakan uangmu tidak ada yang haram dan tidak tercampur dengan syubhat, barakallahu laka fihi. Semoga Allah berkahi kamu dengan harta itu. Wa amma ana fi afiyatin waraha. Kalaupun saya dalam keadaan baik dan tidak perlu apapun. Padahal dalam keadaan apa? Butuh duit. Lewat 1 tahun dari kejadian itu, Imam Ahmad butuh duit. Anaknya ngingetin, Pak, inget gak? Tahun lalu, pas di hari yang sama, engkau menolak pemberian dari temanmu. Apa kata Imam Ahmad sama anaknya? Ini rumus. Lau kunna qabilnahu lafaniyal an. Apa, Bu? Apa? Lau kunna qabilnahu lafaniyal an. Coba tahun lalu kita terima, sekarang pun sudah habis. Maka Imam Ahmad menjaga izzah dirinya. Jadi kalau sama-sama bakal habis, sudah tidak usah minta dari orang. Kalau sama-sama bakal habis, tidak usah ngemis dari manusia. Kalau sama-sama bakal habis, tidak usah menjilat pada penguasa. Kenapa? Lau kunna qabilnahu lafaniyal an. Coba dulu kita terima, sekarang habis, harga diri hancur. Tapi karena tahun lalu tidak kita terima, sekarang miskin pun bisa kita tahan. Karena apa? Mosok setahun lalu miskin tidak mati, sekarang bakal mati? Kan tidak juga. Tapi harga diri kita masih tinggi. Nah, maka yang ketiga, Bu, itu untuk pengingat muhasabah. Maka Allah firmankan, bisyai'in. Maka kalau kena musibah, tidak usah lebay. Tidak usah apa? Foto, pasang status, bikin kalimat-kalimat yang melo. Tidak ada di dunia manusia lebih sengsara dibandingkan saya. Gak tahu melaku-melaku yang uniku. Kok tidak ada manusia lebih sengsara dari saya itu loh. Kayak uang paling soro yang di dunia. Tidak ada, Bu. Banyak orang di bawah panjenengan banyak. Nah maka bisyai'in. Maka kalau kena musibah jangan lebay. Maka ada cerita. Orang kecelakaan. Nas'alullah salam wal afiyah. Kakinya putus satu. Yang kakinya putus ini teriak-teriak. Sama yang nulungi dibilang apa? Diam. Wong kaki baru putus satu, teriak-teriak. Itu untung masih ada satu. Kalau orang lain, Pak, musibah sebesar apapun di mata kita seperti apa? Kecil karena ujiannya orang lain. Tapi kalau kita keiris pisau, itu ditekan, getiku cuma tuh sing akeh. Di foto dikasih 360, ngerti? Kameranya pakai 360 biar darahnya semakin dramatis. Terus ditulis apa? Keluar 3,4 liter darah, apabila tidak segera tertolong maka nyawa saya sudah melayang. Nggak usah sok sengsara, semua ujiannya sama. La yukallifullahu nafsan illa. Istri, saya ini susah loh mas ngadepin kamu. Suami ngomong, lale aku gelem ngomong, aku lebih susah ngadepin sampean. Cuma suami nggak ngomong. Betul apa enggak, Pak? Betul apa enggak? Takbir. Wow, Masya Allah, bagus Pak. Jangan mau Pak kalah sama sebelah sini Pak. Jadi ibu-ibu ini jangan merasa pasukan yang paling sok, paling tersiksa.
Apa? Wong lemu kok tersiksa. Kalau sini ngomong tersiksa pantes. Badannya, aduh. Makanya laki-laki itu soft sholatnya. Kalau laki-laki cukup 20 orang, perempuan cuma 7. Kenapa? Sudah, lanjut. Bisyai, sedikit ujiannya. Apa ujiannya? Minal khawfi, rasa takut. Kata Imam Syafi'i, takut atas azabnya Allah. Wal ju'i, rasa lapar. Kata Imam Syafi'i, ujian puasa. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Ujian sedekah dan zakat. Wal anfusi, dan ketika kekurangan pasukan karena kita disuruh perang. Wathamarat, thamarat Imam Syafi'i artikan anak-anak kita yang Allah wafatkan ketika mereka kecil. Tapi tidak berhenti sampai situ. Apa ayat penutupnya? Wabashiris sabirin. Lihat Bu, endingnya begini. Happy ending. Wabashiris sabirin. Semua ujian tadi Bu, ternyata berita gembira. Busyara, bisyarah. Untuk siapa? Untuk orang yang sabar. Maka yang jadi masalah bukan musibahnya Bu. Yang jadi masalah apa? Bisa ndak kita sabar atau tidak? Maka minta sama Allah, ya Allah, kuatkan kesabaranku ya Allah. Kemudian, siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah. Ketika mereka terkena musibah, qalu, mereka mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis, penutup di malam hari ini. Apa sih arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Aduh, itu kan arti tekstual Bu. Maksud saya, yang bisa menguatkan iman ketika kena musibah itu loh. Apa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Itu artinya Bu. Inna lillah, betul. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Musibah itu apa sih? Ada sesuatu yang oleh Allah dicabut. Maka ketika Anda mengucapkan inna lillah, maka ingat ceritanya Ummu Sulaim bintu Milhan al-Ansariyah. Tahu Ummu Sulaim? Ibunya Anas bin Malik, istrinya Abu Talhah. Tahu? Ketika dia menikah dengan Abu Talhah, tidak lama Allah karuniakan anak keturunan. Ketika Abu Talhah mau berangkat kerja safar jauh, anaknya sakit. Dia ngomong sama istrinya Ummu Sulaim, jaga anak kita baik. Si jaga sama Ummu Sulaim, pas hari kepulangannya Abu Talhah, ternyata anaknya Bang meninggal. Ngomong Ummu Sulaim sama suaminya? Enggak. Ketika suaminya datang, anaknya dibungkus rapi dulu. Ditaruh suatu tempat yang aman, tidak akan diambil siapapun, dia makan serigala, udah simpen rapi. Baru suaminya datang, dandan cantik, masa enak. Ummu Sulaim ditanya sama Abu Talhah, Ummu Sulaim, bagaimana keadaan anak kita? Jawabannya Bu, ahda min qabl. Lebih tenang dibanding sebelumnya. Betul apa enggak? Iya, kemarin panas. Sekarang enggak ada suaranya loh. Tenang apa enggak? Maka bohong enggak Ummu Sulaim? Lebih tenang dari sebelumnya. Dengerin Mbak. Kenapa? Lah itu pindah alam sudah kan? Lebih tenang dari sebelumnya. Sudah? Akhirnya apa? Abu Talha tenang karena Ummu Sulaim ngerti ini orang baru pulang kerja, harus dibikin nyaman dulu. Maka dokter Aisyah Dahlan bilang apa? Pertaruhan di rumah kalian itu 3 menit pertama. Kalau suami baru datang salah, tekson 3 menit guyo terus. Terus paksain. Setelah 3 menit sukses, berikutnya aman. Tapi kalau suami baru datang, kok baru pulang? Oh wes, acur nih suami sudah. Wes mendingan golek liyane ae. Hati-hati Anda, hati-hati. Laki-laki ini Bu, di rumah Anda tidak ada artinya. Di luar ditunggu banyak orang. Jangan merasa hina Pak. Anda itu dinteni wong akeh Pak. Banyak yang butuh sama panjenengan Pak. Anda di rumah di luar Anda dipuji. Sampai kok ganteng sih Mas gitu loh. Nah, maka hati-hati loh. Ibu-ibu ini jangan disia-sia itu Bu. Itu keluar sedikit langsung ditangkap sama. Nanti nangis Anda. Ini hadisnya sahih. Kalau ada perempuan dunia yang memarahin istrinya yang soleh, yang memarahin suaminya yang soleh, calon istrinya dari bidadari surga ngamuk. Dibilang apa? Hati-hati sama calonku itu ya. Tidak lama lagi dia pindah, tak pek kamu tidak dapat apa-apa. Mau? Ya, makanya yang sopan sama suami.
Terus kalau saya elek suami dihormati. Terus mas sampai masih elek aku hormat. Ya enggak usah gitu. Enggak usah pakai ngomong masih elek, enggak usah sejurune hati ya. Yang penting aku hormat mas sampai. Sudah. Apa yang terjadi? Abu Thalha tenang. Oh, anak kita lebih tenang. Bagus, dikira Abu Thalha anaknya sudah sembuh. Sudah. Akhirnya Abu Thalha makan, tidak lama hubungan suami istri dengan Ummu Sulaim. Setelah semuanya selesai, baru ngomong. Ngomongnya pun ada pembukaannya, Bu. Gak langsung, anakmu mati, Mas. Gak langsung. Ada pembukaannya. Ngomongnya gini, Mas. Kalau orang pinjem gelang, terus sama yang minjemi gelangnya diambil, bagaimana sikapnya? Kata Abu Thalha, ya harus dikembalikan. Wong gelangnya cuma gelang pinjaman. Itu kan pinjaman, bukan hak milik. Kalau yang punya ngambil, ya harus dikasihkan. Ummu Sulaim bilang, Mas anak kita itu titipan dari Allah, bukan? Iya, kita dipinjemi sama Allah. Nah sama Allah diambil ya Mas. Ini mau ngamuk, wes kadung kecentok isin. Wong tadi bilang gelang harus dikembalikan. Akhirnya Abu Thalib, ya wis lah mana anak saya, dimandikan, disolati, dikubur. Besok subuh ketemu Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Diceritakan, ya Nabi, Ummu Sulaim sabarnya keterlaluan. Kaget Nabi Muhammad. Oh, apa sabar keterlaluan itu? Diceritakanlah kisah kemarin. Apa kata Rasulullah? Barakallahu laka fi lailatikuma. Kata Rasulullah, itu yang terbaik. Dan saya doakan nanti malam kamu hubungan suami istri, saya doakan sama Allah hasilnya diberkahi. Lahir satu anak dari hasil malam itu, yang anak itu punya 10 anak, semuanya hafidh Al-Quran dan perawi hadis yang sahih. Apa? Berkah ketika sabar waktu diuji oleh Allah. Nah maka ucapan innalillah itu bukan cuma kita yang milik Allah, tapi apapun yang ada bersama kita, milik siapa? Suami Anda, punya siapa? Kalau Allah mau bagi buat orang lain ya apa? Gak masuk blas. Ini pengajian hampir 2 jam. Bu. Ummu Sulaim masih ingat ceritanya? Gelang kalau dipinjemi sama yang punya diambil bagaimana? Kembalikan. Karena innalillah bukan cuma kita yang milik Allah, tapi apa yang bersama kita. Rumah panjenengan punya siapa? Kalau Allah mau ambil bagaimana? Monggo. Kesehatan panjenengan punya siapa? Kalau Allah mau ambil bagaimana? Umur panjenengan, nafas panjenengan, usia panjenengan milik siapa? Kalau Allah mau cabut seketika bagaimana? Suami panjenengan milik siapa? Kalau Allah mau bagi buat yang lain bagaimana? Sudah, Ustaz. Sudah penutupan ini rusak ini pengajian. Ya Allah. Bagaimana akhwat bergerak Banjarnegara ini? Laporin Ustazah Peggy nanti antum. Ya Allah. Nggak masuk blas ngaji nih. Saya dari awal itu pun giring untuk ini. Lah kok sih gak kena, sudah. Nah, makanya maksudnya Bu, kalimat innalillah itu ngajari kita ikhlas. Karena semuanya milik siapa? Kita lahir ke dunia bawa apa? Tidak bawa apa-apa kan? Sehingga ketika apa-apa yang Allah berikan setelah kita lahir kembali Allah ambil, ya memang milik Allah. Boleh tidak protes? Tidak bisa, maka ucapannya inna lillah. Ya Allah, memang semuanya milikmu ya Allah. Maka engkau ambil tidak jadi masalah. Maka Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kemudian sebelumnya Kiai Haji Zainuddin MZ, kemudian sebelumnya ulama-ulama dari kalangan ahlul qalb, ulama-ulama hati, itu mereka punya filosofi yang bahasa gampangnya filosofi tukang parkir. Ingat kan? Apa sih filosofi tukang parkir itu? Sadar betul bahwa apa yang ada di sebelahnya titipan pemilik. Mas, nitip sepeda nggih? Nggih. Mas, nitip mobil nggih? Nggih. Ketika yang punya datang, sepedanya diambil, sama tukang parkir tidak dimarahin yang ngambil, malah diabani, mundur dikit Mas, kiri, nggih. Oh, ya maju dikit, kanan, oke, los. Mau ngambil malah dikei dalan. Kenapa? Yakin karena itu bukan hak. Sudah, kalau hidup begitu enak. Kemudian wa inna ilaihi, apa artinya wa inna ilaihi rajiun? Yakin. Yakin apa? Panjenengan ingat Bu, musibah itu kan tidak enak kan? Tapi kalau panjenengan sabar, yakin wa inna ilaihi rajiun. Apa arti kata wa inna ilaihi rajiun? Dan kami pun akan kembali kepada Allah untuk 2 hal. Untuk berapa? Nomor 1, untuk mengambil pahala yang Allah janjikan atas ujiannya. Nomor 2, untuk mengambil kembali apa yang sebelumnya Allah ambil dari kami waktu di dunia. Karena tidak ada ujian dunia kecuali Allah kembalikan di akhirat. Contoh,
Panjenengan tahu sahabat Nabi yang wajahnya paling percis dengan Nabi Muhammad siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Lah, Mus'ab ganteng tapi tidak percis Rasulullah. Ali bin Abi Thalib enggak, mirip. Hasan itu keluarganya. Ini bukan keluarganya, dia masih keluarga tapi jauh dan percis sama Rasulullah. Namanya Ja'far bin Abi Thalib. Namanya siapa? Ja'far. Kok ketawa itu loh? Ada apa? Itu. Bukan ngawur, astagfirullahaladzim. Ja'far bin Abi Thalib ini kakaknya Ali bin Abi Thalib, anaknya Abu Thalib, yang wajahnya paling percis dengan Nabi Muhammad. Laki-laki yang paling dicintai Nabi Muhammad. Ketika Ja'far memimpin perang, kemudian pulang, pasukan perangnya menang, dan Ja'farnya selamat, Rasulullah bilang apa? Saya tidak tahu ini. Saya ini bahagia luar biasa, karena Ja'far yang selamat, atau karena Islamnya menang. Sampai Rasulullah tidak bisa bedain. Saking cintanya Rasulullah kepada Ja'far. Pada suatu peperangan, Ja'far bin Abi Thalib mati syahid. Dalam keadaan apa? Tangannya habis. Ketika Rasulullah ketemu jenazahnya Ja'far, apa Rasul katakan? Innallaha abdala li Ja'farin bijanahaini fil jannati yatiru bihima haitsu sya'. Allah gantikan musibahnya Ja'far di dunia. Hilangnya kedua tangannya, Allah ganti dengan kedua sayap di surga yang dia boleh terbang dengan sayap itu kemanapun dia mau. Berarti ujian dunia diganti di mana? Itulah pentingnya kita mengatakan wa inna ilaihi. Jadi kalau sekarang anak panjenengan meninggal dunia, anak saya meninggal dunia, saya bilang sama Allah, saya pun bakal kembali ya Allah. Pisah dunia tidak masalah. Yang penting di akhirat satu tempat yang namanya surga. Tidak apa-apa ujian dunia. Kenapa? Karena ujian dunia endingnya mendatangkan ridha dari Allah. Nah, contoh yang kedua, man ibtalaituhu bihabibataihi fasabar awwadtu lahumal jannah. Barang siapa Allah uji dengan matanya yang buta, ternyata orangnya sabar. Allah ganti kesabarannya dengan apa? Surga. Maka kalimat wa inna ilaihi raji'un dalam tanda kutip untuk nagih kepada Allah. Ya Allah, ujian dunia saya lewati sudah. Ujian dunia saya sabari sudah. Ujian dunia saya husnudzon kepadamu. Ujian dunia saya ikhlas dan ridha ya Allah. Sekarang setelah saya kembali kepadamu ya Allah, kembalikan untuk saya. Berikan pahalanya bagi saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu orang-orang yang dapat penghormatan dari Allah dan dapat rahmatnya Allah. Kalau dapat rahmatnya Allah, masuknya surga apa neraka? Surga. Maka ujian itu kalau disabari mendatangkan rahmat. Rahmatnya Allah kunci pembuka pintu surga. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang yang akan dibimbing oleh Allah. Nah, maka ibu-ibu sekalian, jangan berharap dunia tanpa ujian, karena dunia ini tempat Allah memberi apa? Ujian. Intinya ada beberapa hal. Nomor satu, hadza sayazulu. Tulis nomor satu, hadza sayazul. Apa hadza sayazul? Ini pun bakal pergi. Orang sewenang bahagia ketawa, bakal hilang enggak bahagianya? Bakal hilang. Orang sedih, nangis. Saya waktu tahun lalu ditinggal anak saya, saya mikir enggak bisa saya lupa, enggak bisa saya lupa. Ternyata sekarang Allah bisa jadi ya bukan lupa untuk melupakan, tapi kemudian rasa sedihnya mulai hilang. Jadi ingat ketika kena musibah, ingat musibah itu enggak selamanya. Hadza sayazul. Ini bakal hilang. Maka selama ini belum hilang, tugas Anda dua, sabar, husnudzon. Tulis nomor satu, ini pun akan hilang. Selama ini belum hilang, tugas Anda apa? Dua. Nomor satu, sabar. Nomor dua, husnudzon. Husnudzon kepada siapa? Allah, bahwa ujian karena Allah cinta, karena Allah ingin menghapus dosa, karena Allah ingin meninggikan derajat. Poin kedua, ujian konsekuensi keimanan. Al-Ankabut ayat 2. Ujian konsekuensi keimanan. Panjenengan ngaku beriman boten? Pak. Tidur semua Bapak. Panjenengan ngaku beriman boten? Setelah panjenengan ngaku beriman, perlu diuji enggak? Perlu. Maka ujiannya apa? Yo menguras kesabaran. Maka kalau ngaku beriman, jangan pernah kaget kalau tiba-tiba datang ujian. Nomor 3.
para nabi dan rasul yang sempurna tidak luput dari ujian. Nomor 3, para nabi dan rasul yang sempurna tidak luput dari ujian. Rasulullah bersabda, "Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Orang yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi dan rasul. Kemudian yang imannya di bawahnya, kemudian yang imannya di bawahnya. Maka ketika ujian terasa berat, istriku dengerin. Coba di zoom Mas Dian, Adli, zoom. Istri saya dengerin. Iya, di rumah memang, tapi tidak apa-apa. Memang saya tidak ajak, sengaja. Kalau ada istri saya ceramahnya diguyu sama istri saya. Sudah, istriku dengerin. Ketika mulai terasa, ya Allah kok gini terus, nulis status ya Rahman, ya Rahim, nulis status mata nangis, ingat semakin berat ujian, semakin Allah cinta sama kamu. Jangan khawatir. Itu yang ketiga. Yang keempat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu kaum di atas kemampuannya. Berarti ketika ujian berat datang, Anda yakin kemampuan besar sudah Allah siapkan buat Anda melewati ujian. Yang terakhir penutup, dunia bukan tempat berbahagia. Tapi dunia tempat untuk meraih kebahagiaan kelak di surga. Tulis. Dunia bukan tempat untuk berbahagia. Tapi dunia adalah tempat untuk meraih kebahagiaan selamanya kelak di surga. Terus bagaimana caranya? Yo sabar, ikhlas, ridho, husnudzon. Berbaik sangka kepada Allah. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan seperti biasanya saya mohon maaf ya apabila ada kalimat-kalimat yang kurang sopan, ada candaan-candaan yang menjadikan panjenengan kurang berkenan, ada sikap-sikap dari kami dan teman-teman yang kurang menyenangkan. Kami mohon dibukakan pintu maaf. Semoga insya Allah pertemuan ini mendatangkan berkah buat kita dunia sampai akhirat. Pertemuan ini mendatangkan kebaikan dunia sampai akhirat. Dan berpisahnya kita dari majelis ini untuk kembali nanti bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.